Konflik pemilihan kepala daerah yang diikuti aksi kekerasan pernah pula melanda Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, 5 tahun silam. Akibatnya sebagian pojok Buleleng yang berjarak 78 km dari Denpasar hangus terbakar. Bagaimana kalau ikan diturunkan? Benih konflik sudah mencuat sebelum hari pemungutan suara. Saat puluhan warga mendatangi kantor KPU Kabupaten Buleleng karena tidak puas dengan kinerja KPU setempat. Massa bahkan mendesak Ketua KPU Buleleng, Wayan Biden, mundur. Ini kepentingan Buleleng, kantrek Buleleng. Dan apa yang Bapak bicarakan? Namun proses pilkada jalan terus. Pemungutan suara digelar untuk memilih satu pemenang dari 4 pasangan calon yang maju. Untuk mengamankan pemungutan suara, polisi diterjunkan. Kehadiran mereka terbukti ampuh. Pencoblosan berlangsung tertib. Pemungutan suara memang berlangsung mulus, namun ledakan ketidakpuasan tetap muncul selepasnya. Malam sebelum penetapan hasil pilkada, 5 kantor kepala desa di 3 kecamatan hangus dibakar massa. Selang beberapa jam, rumah kepala dusun bernama Wayan Kasme pun ikut dibakar. Tak ketinggalan, sebuah warung lesehan di dekatnya. Buleleng yang beribu kota Singaraja membara. Pelakunya diduga adalah pendukung salah satu calon yang keok. Namun, peristiwa tadi tak menginterupsi proses pilkada Buleleng. KPU setempat tetap menggelar penghitungan suara. Untuk mengantisipasi ketidakpuasan massa pendukung calon, kantor KPU Buleleng dijaga 2 peleton pasukan BRIMOB dari Polda Bali. Hasilnya, pasangan incumbent, yakni Putu Bagiade dan Made Arga Pinatih, ditetapkan sebagai pemenang pilkada Buleleng. Mudah ditebak, hasil tadi ditolak 2 pasangan calon pesaingnya, yakni pasangan Made Westra, Ketut Englan, serta pasangan Nyoman Rai Yusa, Niputu Febri Antari. Mereka menilai pilkada penuh kecurangan. Misalnya, banyak warga Buleleng tak tercantum dalam daftar pemilih. Meskipun 2 pasangan calon tadi tak hadir dalam penghitungan suara di KPU Buleleng, hasil pilkada tetap dinyatakan sah. Itu tetap sah. Dan tetap sah. Memang mekanismenya kan seperti itu. Jadi kita sudah undang. Dengan dia tidak hadir berarti kan kita tidak bisa memaksakan kewajiban. Masa pendukung calon yang kalah tetap tak puas. Kantor DPRD Buleleng disatroni. Begitu pula kantor Pengadilan Negeri Singaraja. Targetnya mendesak Ketua Pengadilan setempat menyatakan pilkada bermasalah. Kalau perlu, dibatalkan. Persoalan ini yang menjadi substansi perjuangan kami saat ini. KPU setempat lalu bersiap melantik pasangan calon yang menang. Namun, lagi-lagi terjadi aksi pembakaran hanya 7 jam menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Yang jadi sasaran, kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Buleleng, serta kantor pemberdayaan masyarakat desa yang satu kompleks dengan kantor Bupati. Yang aneh bin ajaib, ketidakpuasan dari pasangan calon serta massa pendukungnya atas penyelenggaraan Pilkada Buleleng tahun 2007 tak berujung sengketa hukum di lembaga peradilan. Sebagian pihak menilai rentetan kekerasan tadi hanya dipicu sikap mental tak siap kalah. Jika pilkada langsung masih dianggap yang terbaik untuk memilih pemimpin daerah, mestinya kontestan dan pendukungnya lebih mengedepankan pertimbangan yang rasional. Putra daerah, suku, atau bahkan kasta mestinya tak dijadikan acuan untuk memilih.
Pemilihan kepala daerah di Tuban 6 tahun silam pernah pula menerbitkan amuk massa. Meski begitu, sengketa pilkada di pesisir utara Jawa Timur tadi terbilang bisa dikelola karena masing-masing calon menyerahkan keputusan akhir hasil pilkada lewat jalur hukum. Harapan pasangan Nur Nahar Hussein dan Go Chong Ping atau pasangan non-stop agar hasil pilkada Tuban dianulir mentok. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur menolak gugatan mereka. Menurut Hakim, semua bukti dan saksi yang diajukan penggugat lemah. Dalam pokoknya menolak permohonan keberatan dari pemohon, menghukum pemohon untuk membayar biaya sebesar 200.000 rupiah. Pasangan non-stop diusung PDIP dan PKB. Partai Moncong Putih termasuk yang paling getol menyoal pelaksanaan pilkada Tuban tahun 2006 karena dinilai penuh kecurangan. Mulai dari daftar pemilih tetap atau DPT yang rangkap, pemilih yang belum cukup umur, hingga dugaan politik uang. Atau pilkada itu diwarnai oleh kecurangan-kecurangan, ya wajar kan kami menuntut untuk diulang. Tapi sekali lagi keputusan final itu ada di proses hukumnya. Sebelumnya Tuban pernah dilanda amuk massa akibat ketidakpuasan terhadap kinerja KPU setempat, proses dan hasil pilkada. Tak heran pengamanan pilkada diperketat, termasuk saat KPU Tuban menetapkan hasil suara pilkada. Selain menambah personel, polisi juga melakukan pemantauan dari udara. KPU Tuban menetapkan calon petahana atau incumbent Haini Relawati Rini Widyastuti dan Lili Suharjo sebagai pemenang pilkada. Pasangan Haini Lili meraup hampir 52% suara, unggul dari pesaingnya pasangan Nur Nahar Hussein Go Chong Ping. Selepasnya pasangan Haini Lili, ya segera dilantik. Di hari pelantikannya, tetap saja massa yang kontra mendemo mereka. Pendemo mendesak agar kasus korupsi yang diduga melibatkan Haini diusut. Yang ketiga, mendukung penuntasan pengusutan kasus korupsi yang dilaksanakan Haini dan kroni-kroninya. Pelajaran dari kasus Pilkada Tuban tahun 2006. Pasangan calon yang terjun ke kontes pilkada mestinya tak hanya pintar memobilisasi massa, tapi juga perlu mengelola emosi pendukungnya. Yang kedua, jika putusan atas sengketa pilkada sudah diterbitkan, mestinya semua orang menaatinya.